Selamat datang Kak Eril. Kelihatannya cerah banget nih, pasti kabarnya baik. Iya gitu. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor sendirian. Iya. Oh, lah udah makan belum? Terus Udah. Oke. Jadi kenalin ya, nama aku Septiani Dwi Lestari. Nah, aku ini akan menemani Kak Eril cerita apapun yang Kak Eril rasakan selama 1 jam. Dan tidak perlu khawatir, ini tidak akan disebarluaskan karena ada kode etik kerahasiaan. Jadi kakak boleh cerita apapun yang kakak rasakan dan alami. iya. Jadi itu kenapa ya? Kayak akhir-akhir ini aku kayak sering ngalamin kecemasan itu, terutama itu pas ya dengan orang-orang sekitarku gitu, kayak di lingkungan rumahku gitu. Apalagi pas misal ada orang kumpul gitu kan, orang tua aku mesti kayak gitu menekan aku kayak sana keluar gitu loh, jadi dalam kamar. Terus aku kayak ngapain coba aku keluar gitu, nggak ada siapa-siapa di sana. Terus aku mau ngapain kayak pulang gitu loh. Jadi kayak aku juga takut kalau pas lewat rombongan gitu kan, aku takut nyapa mereka kayak surat gitu sama aku, terus takut kayak disapa balik gitu. Terus pas di sekolahan gitu kan, ya ada sih teman tapi nggak terlalu dekat gitu, kayak aku kayak sering menyendiri kayak diem gitulah. Terus biasanya pas ada ya misal ada, jadi semisal kalau kalau ada presentasi gitu kan mesti kan kayak ada tanya jawab. Aku pas kalau ada pertanyaan dalam benakku gitu mau nanya gitu, kayak derdegnya tuh kayak derdeg banget loh, kayak kalau gitu kan sampai kaki itu kayak gerak-gerak sendiri, ini tanya. Terus aku ya itu pertanyaanku udah salah nggak sih, terus takut orang-orang juga bilang ini masa pertanyaan kayak gitu aja ditanyain gitu ya gitu. Jadi kayak cemas banget gitu, kayak susah ngendaliin gitu. Itu gimana sih cara ngilangin itu, gimana gitu kan biar aku kayak lebih pede gitu loh. Oke. Sebelumnya Mbak Eril ini apa sih yang dipikirin Mbak Eril kalau misal ada di kumpulan orang atau lagi di tengah-tengah kerumunan orang? Yang saya pikirin, Iya. saya pikirin di tengah-tengah orang yang saya nggak kenal atau yang saya kenal. Yang ya secara umum kelas misal. Kelas ya, kalau semisal kelas itu ya biasa aja sih. Kalau semisal nggak, kan aku kalau nggak akrab gitu ya biasa aja. Kalau ada orang diakrabi ya paling juga ngobrol biasa gitu. Kayak lebih tepatnya kayak aku tuh takut kalau jadi pusat perhatian kan. Kalau di lingkungan keluarga tuh suka kumpul bareng nggak? Gitu ya. Oke. Mbak Kak Eril, kalau di lingkungan keluarga itu suka ada ruang diskusi atau suka kumpul-kumpul keluarga nggak? Kumpul keluarga besar atau keluarga sekitarku kayak gitu doang. Iya, di dalam rumah. Ya suka sih, kadang dulu tiba-tiba masuk kamar cerita random gitu. Gitu ya, aku ya cuma dengerin aja gitu sambil ketawa. Pernah cerita tentang kecemasan ini nggak sama orang terdekat? Nggak pernah. Kalau sama teman-teman gitu, biasanya ngobrolin apa? Ya ngobrolin tentang pelajaran lah, terus kayak hal-hal random gitu, nanti mana gini-gini.
Gitu. Jadi kalau di rumah Mbak Eril nggak pernah cemas gitu ya? Di rumah ya lebih tepatnya gitu, tapi aku yang jarang ceritakan sama pasanganku cemas ya sosial gitu, kayak jarang gitu kayak cerita nanti. Koreksi kalau salah ya kak. Kak Eril sebelumnya pernah punya pengalaman traumatis atau nggak enak nggak di lingkungan publik atau lingkungan teman? Kalau di lingkungan masyarakat sih kayak apa ya, kayak aku kan misalnya ngumpul gitu kan, nah kebetulan tuh kayak nggak ada temennya, kita kayak ngerasa ya, sendiri, nggak ada yang gagas aku ada di situ, jadi kayak nggak ada yang tahu aku ada di situ kayak gitu. Jadi aku milih ngurung diri kalau sama ada perkumpulan remaja atau perkumpulan kerja, kita kayak lebih ngurung diri, kayak gak apa aku keluar ya. Oke, jadi Mbak Eril punya kesadaran dicuekin, terus tidak diperhatikan saat di lingkungan publik itu sejak kapan? Sejak sekitar SMP enggak sih? Sekitar kelas 9 enggak sih? Sekitar kelas 9. Jadi Mbak Eril kalau misal cerita sama misalkan teman sesama jenis atau beda jenis itu gimana? Nyaman nggak? Lebih nyaman yang mana? Enggak pernah cerita sama sekali sih. Nggak pernah cerita sama sekali. Jadi kan Mbak Eril nih nggak suka ya kumpul keluar gitu, terus kayak di rumah ya. Nah kalau di rumah nih suka ngelakuin apa? Paling nggak jauh dari ngegame gitu sih, ya tidur aja sekosong gitu. Ya kalau ada tugas ya kerja. Oke. Lebih apa ya, kerjain tugas dulu baru santai-santai game, terus ya lebih banyak game. Kalau di waktu santai gitu, Mbak Eril suka kepikiran nggak? Cemas, abis baru keluar rumah terus kepikiran gitu? Kalau sebenarnya ada kejadian yang agak ya, kejadian kesalahan gitu lah dari dulu, kayak ya kepikiran terus sampai ya aku kok bisa ngelakuin kayak gini di depan orang banyak. Kalau kecemasan gitu biasanya malam ya kepikirannya? Ya. Iya. Oh, oke. Kamu deket nggak sama saudara-saudaramu gitu? Suka cerita gitu? Saudara, Iya. kayak saudara, kalau kayak tanteku, pamanku. Iya. Ya, bisa dibilang dekat, bisa dibilang enggak. Tapi aku ya lebih suka mendem permasalahanku sendiri daripada cerita ke orang lain. Takutnya orang lain kayak menyebarluaskan gitu. Jadi ada terus isu. Satu RW tuh gini. Takut dibilang kayak Pernah dibocorin ya ceritanya sama orang terdekat gitu? ya enggak sih, soalnya ya kadang kan ada nggak sih orang kayak gitu ya. Soalnya kan kejadian sama teman-temanmu, kamu cerita sama dia tuh dibocorin ya. Jadi yang kayak mending nggak usah cerita aja, tenang masalah mereka gitu. Ya walaupun mereka tuh kayak udah nyimpen rahasia, tapi aku kayak tetap berpikiran kayak gitu. Takut ya, cemas gitu ya, takut disebarluaskan. Oh gitu, jadi Mbak Eril kalau misal ke tempat makan atau ya misal pesta ulang tahun itu kalau datang sendiri atau bersama orang lain tuh beda? Apa beda? Kan sendiri tuh kayak merasa nggak kenal siapa-siapa gitu loh. Kan kalau misalnya aku ada barangnya gitu kan, kayak aku bisa ada temannya, kayak ada ngobrol gitu. Kalau sendirian? Ya kayak ngerasa sendiri loh.
Gak ada yang merhatiin aku itu orang sendirian. Gak ada temen ya. Oh. Iya sih, kalau misal aku ke pesta sendiri juga pasti nggak enak ya, butuh ditemani juga. Dari cerita kakak ini bisa aku simpulin kalau kakak ini kurang merasa nyaman kalau misal ada di kerumunan orang-orang asing, terus jadi pusat perhatian juga. Kurang, lebih tepatnya kalau jadi pusat perhatian sih. Kalau misal aku di tengah kerumunan orang-orang asing, kan misal aku di pasar sendirian itu ya gak masalah. Kakak mau nggak menghilangkan kecemasan kakak biar lebih percaya diri? Soalnya kan kakak pasti nanti mau sehabis SMA ini mau kuliah atau mau kerja? Kuliah. Jadi kalau di lingkungan kuliah itu mau nggak mau kita jadi pusat perhatian ya. Kenapa gitu? Soalnya kalau di lingkungan kuliah itu kita biasanya kan ada tugas presentasi, terus ya biasanya circle pertemanannya itu udah beda. Jadi mau nggak mau kita ya harus mandiri, percaya diri, terus harus jadi siap jadi pusat perhatian gitu. Nah, kakak mau menghilangkan kecemasan kakak nggak? Ya mau. Gimana tuh? Oke, jadi gimana kalau kakak ikut sesi terapi untuk mengubah sudut pandang kakak terhadap orang lain, yang sebenarnya pandangan orang lain terhadap kakak itu tidak semenyeramkan yang kakak pikirin. Jadi biar kakak itu bisa bersosialisasi tanpa ada rasa cemas. Boleh. Oke. Kapan kita bisa melengkapi? Mungkin nanti kita bisa jadwalin lagi ya. Saya senang kakak ada komitmen untuk ikut sesi ini. Baik, tadi kan kita Kak Eril udah cerita tentang bagaimana kecemasan Kak Eril kalau lagi di tempat umum yang nggak mau jadi pusat perhatian, yang sampai deg-degan apa yang orang lain pikirkan tentang Kak Eril gitu. Nah, dan Kak Eril mau biar bisa jadi lebih percaya diri lagi saat ada di ruang publik ya. Iya. Oke. Jadi nanti kita akan menjadwalkan mungkin di hari yang sama, pada jam yang sama, minggu depan ya. Iya. Terima kasih ya. Oke. Kak Septi. Oke, sama-sama.